Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ya, sedikit kalau tidak kenal maka tidak sayang. Sebenarnya saya bukan pakar, saya juga masih sekolah saat ini. Saya menempuh S3 Gizi di Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi masih belajar juga. Gitu. Hanya di sini saya hanya ingin sedikit sharing mengenai rahasia awet muda. Menunda usia biologis sama dengan awet muda. Jadi seperti kita ketahui, umur yang mati mulai bahkan dari jodoh ya, hidup dan mati itu semuanya ada di tangan Tuhan. Tetapi kalau secara sisi medis ya, kita bisa membicarakan itu bahwa usia seseorang itu ada yang namanya usia kronologis yang ditentukan berdasarkan perhitungan kalender. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan menghadapi penambahan usia. Kemudian ada usia biologis yang berkait dengan kapasitas fungsi biologis dari tubuh, dan juga ada usia psikologis yang berhubungan dengan perilaku adaptasi. Ketuaan itu atau aging itu perlahan tetapi pasti akan dihadapi oleh kita semua. Dan proses penuaan ini terjadi perubahan mulai dari perubahan yang sangat sensitif ya, adalah perubahan biokimiawi. Lama-lama ya, jadi kalau bapak-bapak dan ibu misalnya melakukan check up, walaupun tidak ada keluhan, tetapi dari hasil pemeriksaan check up itu ada suatu kelainan ya. Jika tidak diatasi maka lambat laun akan terjadi perubahan fungsi, apakah fungsi anatomis maupun fungsi anatomis. Jadi lama-lama kok tangan saya tidak bisa bergerak dan sebagainya. Kemudian ini terjadinya secara progresif, artinya perlahan-lahan tetapi pasti ya. Dan bila berlanjut tidak diatasi tentunya akan terjadi kegagalan fungsi organ atau fungsi sistem dalam tubuh kita. Ya, bagaimana menunda usia biologis? Ini adalah sedikit ya batasan lansia. Sebenarnya saya tidak fokus ke dalam lansia, cuman kadang-kadang kita juga ambigu ya. Kapan ya saya itu disebut tua gitu ya? Ada kriteria dari WHO dan kriteria dari Depkes yang mengklasifikasikan lansia seperti berikut ini. Kalau kita lihat sebenarnya hampir sama. Kalau dari WHO mulainya usia 60. Kemudian untuk kriterianya Depkes mulainya juga lanjut dini atau senses 60 sampai 64 tahun. Akan tetapi dari Depkes menyatakan bahwa lansia mulai berisiko tinggi untuk menderita berbagai macam penyakit degeneratif adalah di atas usia 65 tahun. Kemudian terjadi bukti-bukti bahwa pada usia lanjut terjadi penurunan kemampuan fisik karena pertambahan usia ya. Kita lihat yang semuanya semakin menurun. Hanya sedikit dari lansia ini yang mengalami peningkatan namun juga mengalami penurunan adalah fungsi intelektual atau kapasitas fungsi psikologis. Ya, daya tahan, kekuatan, kelenturan, kecepatan dan sebagainya menurun mulai kalau diperhatikan dari grafik ini mulai usia 40 tahun. Ya. Kondisi tubuh pada usia tua adalah terjadi penurunan fungsi organ. Kemudian dari sistem saluran cerna juga terjadi penurunan enzim, sekresi enzim dan sebagainya yang mengakibatkan gangguan penyerapan zat-zat gizi. Kemudian usia lanjut juga diiringi sejalan biasanya dengan kurangnya aktivitas fisik. Seiring sejalan inilah beberapa penyakit degeneratif yang sering terjadi ya. Antara lain adalah stroke, Alzheimer atau pikun ya, Parkinson ini biasanya kelainannya di otak yang mengganggu syaraf ya, ataupun kelainan di jantung dan pembuluh darah, dan juga diabetes mellitus atau kencing manis. Ini banyak teori tentang proses penuaan yang salah satunya adalah radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Mungkin ini sudah sering kali dijelaskan oleh Ibu Ria ya. Adalah molekul yang kehilangan elektron ya, sehingga dia menjadi sangat tidak stabil dan dia akan mencari pasangannya. Ya, kalau labil itu biasanya dia jomblo ya, pengen cari pasangannya supaya menjadi stabil ya.
Jadi radikal bebas ini mempunyai satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, sangat reaktif, merusak sel yang sehat. Ya, diantaranya adalah superoksid, radikal hidroksil, hidrogen peroksida, dan lain-lain sebagainya. Radikal bebas ini penyebabnya adalah dari endogen atau dari dalam tubuh kita sendiri. Hasil metabolisme itu juga menghasilkan produk-produk radikal bebas. Juga dari sumber yang dari luar, yaitu terpapar polusi, makanan, ya, itu termasuk juga sumber radikal bebas. Jadi banyak sekali, ya. Bahkan kalau ibu-ibu dan bapak perhatikan di sini, obat-obatan itu juga tidak baik. Tidak baik apabila diminum tidak tepat atau tidak sesuai dengan takaran atau tidak semestinya diminum. Kenapa diminum, ya? Merokok, ya, polusi udara atau polutan juga sering. Dampaknya, ya, adalah kerusakan sel. Seperti kita ketahui bersama, sel adalah unit terkecil dari tubuh kita, dan itulah yang diserang sehingga timbul penyakit degeneratif. Kemudian efek berbahaya dari radikal bebas ini dapat dicegah dengan memberikan zat-zat yang dapat mendonorkan elektron kepada radikal bebas sehingga molekul radikal bebas itu menjadi stabil. Zat donor inilah yang disebut dengan antioksidan. Dalam keadaan normal, ya, radikal bebas dan antioksidan sebaiknya memang dalam keadaan yang seimbang. Jika tidak seimbang, maka akan timbul gangguan. Antioksidan ini adalah zat yang dapat meredam timbulnya radikal bebas. Ada radikal endogen yang dibentuk oleh tubuh sendiri. Ya, jadi Tuhan atau Allah menciptakan manusia memang menjadi makhluk yang sempurna. Kita menghasilkan metabolit, ya, tetapi kita juga menghasilkan penangkalnya dari dalam tubuh sendiri. Juga dari eksogen, ya, diperoleh dari luar tubuh. Biasanya kita peroleh dari makanan, konsumsi makanan sehari-hari. Kemudian dapatkah ini semua penyakit degeneratif ini dicegah? Ya, berdasarkan usia kronologis itu akan berjalan terus, ya. Usia kita dari lahir sampai dengan Allah menentukan kapan waktunya menghadap itu akan berjalan, tetapi umur biologis kita dapat dicegah, ya. Antara lain dengan mengendalikan faktor risiko, melakukan aktivitas fisik yang teratur, dan mengkonsumsi pola makan yang sehat dan seimbang. Ini dari beberapa literatur saya dapat simpulkan bahwa dengan aktivitas fisik yang sebentar, ya, 30 menit, ya, dapat membantu jantung, paru, otak, dan sirkulasi untuk tetap sehat. Kemudian juga aktivitas yang naik tangga, ya, itu aktivitas fisiknya juga 30 menit, ya, membantu kerja otot tubuh, menahan beban, menjaga tulang tetap kuat. Nah, ini yang harus selalu dilakukan. Jadi saya juga punya pasien di Surabaya, rumahnya dipasang belum lama ini, ya, dipasang lift, ya. Ya, memang karena salah satunya menderita sakit yang harus dimasang lift, tapi sebenarnya naik turun tangga di rumah itu juga sangat baik untuk lansia. Itu juga termasuk kategori aktivitas fisik. Bahkan menyapu, mengepel, ya, rutinitas ini juga dapat membantu mengurangi terjadinya risiko penyakit degeneratif. Ini adalah rincian asupan 7 gizi yang dianjurkan berdasarkan rekomendasi bahwa utamakan karbohidrat kompleks, ya, konsumsi lemak nabati yang lebih banyak dibandingkan dengan lemak hewani, tingkatkan konsumsi vitamin yang kaya akan vitamin A, D, E, dan vitamin B, kemudian dan mineral-mineral lain. Kemudian sayur dan buah, utamanya serat, yang dianjurkan adalah 20-30 gram sehari, di mana 6 gramnya berasal dari serat yang larut. Kita ketahui kalau di kedokteran itu serat itu dibagi dua, ada yang serat larut dan serat yang tidak larut. Yang serat larut ini biasanya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol, sementara yang tidak larut itu dapat membantu membentuk volume feses atau tinja, sehingga buang air besarnya untuk menjadi lebih lancar. Kemudian tidak kalah penting adalah konsumsi cairan. Berdasarkan pedoman umum gizi seimbang yang terbaru, ya, yang sudah direvisi, bahwa untuk dewasa
minimal adalah konsumsi air sebanyak 8 gelas sehari, atau untuk anak-anak adalah 6 gelas sehari. Kenapa itu penting? Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan. Jadi kalau saya mendengar atau nonton televisi ada demo-demo ya yang dia mogok makan, saya diamin aja, no response, karena nggak apa-apa, belum terjadi gangguan. Tapi kalau kita tidak minum aja dalam sehari, nah itu akan timbul gangguan. Kenapa? Karena total body water, keseluruhan dari tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, 60%. Sekilas saya tidak sama sekali jualan, saya hanya mengkaitkan apa yang saya ketahui dari konsumsi air jam dan isinya. Saya pelajari betul ini ibu-ibu dan saya kaitkan dengan ilmu kedokterannya. Jam ini adalah air reverse osmosis, molekulnya kalau tidak salah saya baca 1,6 sangat kecil, kaya oksigen, kemudian dia diperkaya dengan mineral dan elektron, yang dimana ini adalah keutamaannya, yang elektron ini akan menghasilkan ion negatif yang mampu meredam radikal bebas, sehingga menyebabkan regenerasi sel atau turnover dari sel itu menjadi optimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa ya, karena dia ukurannya sangat kecil ya, dia dapat meningkatkan daya serap terhadap zat-zat gizi, meningkatkan kemampuan sel untuk memperbaiki diri karena dia mengandung elektron tadi, kemudian meningkatkan kemampuan sel untuk menetralisir dan membuang toksin. Ya, harapan saya adalah nanti ya bapak-bapak dan ibu masih bisa ya melakukan hal seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, karena mungkin nanti akan dilanjutkan dengan pembicara yang lain dan ada sesi tanya jawab juga. Kiranya sekian, terima kasih atas perhatian. Ya, diterangkan untuk Ibu Dokter.